Pasar monopoli, sebuah pasar di mana hanya ada penjual tunggal yang menguasai pasar atau monopolis. Agar lebih paham, kita simak yuk. Oke, sobat ekonomi, sebelum membahas contoh-contoh dari pasar monopoli, penting bagi kita untuk terlebih dahulu tahu apa sih pasar monopoli itu. Sebagian besar sobat ekonomi pastinya sudah tahu nih permainan monopoli. Ya, permainan monopoli dan pasar monopoli memiliki konsep dasar yang sama. Dalam permainan monopoli, kalau kita ingin menang, kita harus menjadi satu-satunya yang menguasai properti dalam permainan tersebut. Nah, dalam pasar monopoli juga sama, bahwa dalam pasar monopoli hanya ada satu penjual atau satu perusahaan yang menguasai pasar tersebut, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Berikut merupakan struktur dari pasar monopoli. Pertama, hanya ada satu penjual atau perusahaan. Karena hanya ada satu, maka pasar monopoli memiliki banyak pembeli. Kemudian, produk tidak mempunyai substitusi atau barang pengganti. Lalu yang keempat, adanya hambatan untuk masuk ke dalam perusahaan, seperti adanya undang-undang, hak paten, skala ekonomi, dan canggihnya teknologi. Kemudian yang terakhir, perusahaan berperan sebagai price setter atau penentu harga. Secara umum, perusahaan monopoli menyandang predikat jelek karena dikonotasikan dengan perolehan keuntungan yang melebihi normal dan suplai komoditas yang lebih sedikit. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu demikian. Sebagai contoh, beberapa perusahaan di Indonesia dijalankan secara monopoli dengan alasan untuk hajat rakyat banyak. Yang pertama ada PT PLN, PDAM, kemudian PT Kereta Api Indonesia, dan lain sebagainya. PT Kereta Api Indonesia, PT KAI merupakan bukan salah satu nih, tapi satu-satunya perusahaan yang menawarkan jasa transportasi berupa kereta api. Kenapa sih PT KAI digolongkan sebagai salah satu contoh pasar monopoli? Oke, yang pertama, PT KAI merupakan satu-satunya perusahaan yang menyediakan transportasi kereta api. Kemudian, tidak adanya barang pengganti. Barang yang dimaksud di sini adalah kereta api. Kereta api merupakan barang satu-satunya dan tidak ada barang mirip yang bisa menggantikan kereta api. Kemudian adanya hambatan bagi pesaing yang ingin masuk ke dalam pasar. Hambatan tersebut antara lain karena PT KAI dilindungi oleh undang-undang dan memiliki skala ekonomi yang besar. Apa sih skala ekonomi itu? Seperti yang kita ketahui, PT KAI sudah melayani dan memberikan jasa transportasi hampir ke seluruh wilayah Indonesia, yang berarti PT KAI memiliki skala ekonomi yang besar. Perusahaan lain supaya bisa mampu bersaing dengan PT KAI harus memiliki skala ekonomi yang besar pula. Untuk mencapai hal tersebut tentunya diperlukan modal yang besar. Oleh karena itu, tidak mudah menjadi perusahaan lain untuk bisa menyaingi PT KAI. Dan yang terakhir, PT KAI tidak memerlukan iklan untuk mempromosikan barangnya. Iklan yang dibuat oleh PT KAI semata-mata hanya untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Sobat ekonomi, selain PT KAI, perusahaan listrik PLN juga sebagai salah satu contoh dari pasar monopoli. PLN merupakan satu-satunya perusahaan tenaga listrik di Indonesia. Hal tersebut juga sesuai dengan visinya, yakni satu pilihan pelanggan untuk solusi energi. Adapun alasan yang menyebabkan PLN digolongkan sebagai salah satu contoh pasar monopoli adalah yang pertama, barang yang dihasilkan oleh PLN adalah listrik yang menjadi satu-satunya barang yang ditawarkan dan dijual oleh PLN. Kemudian yang kedua, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri PLN sebab PLN memiliki status sebagai pemegang kuasa usaha ketenaga listrikan atau PKUK, dan kemudian teknologi yang digunakan pun sangat canggih serta skala ekonomi yang besar, sehingga hal ini menjadi penghambat perusahaan lain untuk menyaingi PLN. Kemudian,
PLN tidak pernah mempromosikan listrik kepada masyarakat. Bentuk iklan yang dibuat semata-mata hanya untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa PLN, PT Kereta Api Indonesia, dan PDAM adalah contoh dari pasar monopoli atau perusahaan satu-satunya yang menjual satu produk. Sehingga ketiga perusahaan tersebut dapat menjadi price setter atau penentu harga. Ketiga perusahaan tersebut berhak untuk menentukan harga barang yang akan dijual kepada masyarakat. Oke, sahabat ekonomi, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa, terima kasih, dan semoga bermanfaat.